virtual hari ini. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Amin. Untuk acara hari ini akan segera kita mulai, walaupun kurang 1 menit. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan Bapak Ibu kelas 6 ABC semuanya bisa hadir dan mengikuti acara pada malam hari ini. Untuk acara hari ini, acara yang pertama itu adalah pembukaan, nanti akan dibuka oleh Pak Birtus. Dan kedua adalah acara inti, itu adalah nanti penyampaian materi yang berhubungan dengan PAS semester 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Ismanto. Yang keempat, lain-lain nanti diisi dengan tanya jawab. Dan yang kelima adalah doa penutup. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan jelas oleh Bapak Ibu semuanya. Untuk acara pertama itu adalah pembukaan yang akan dibuka oleh Bapak Heri Bertus Trianto. Monggo Pak Bertus, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Kapti. Sebelumnya apakah suara saya terdengar Bu? Jelas Pak. Jelas. Pak Ibu, marilah kita awali pertemuan sosialisasi pada kesempatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur atas berkah dan anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat tatap muka walaupun daring. Bapa, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan sosialisasi. Kami mohon campur tangan Engkau agar sosialisasi ini berjalan lancar seturut kehendak-Mu. Ya Bapa, kuasai hati dan pikiran kami agar apa yang kami sampaikan dan kami bicarakan menghasilkan buah-buah kasih untuk kami semua. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bupati, terima kasih. Terima kasih Pak Birtus yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Untuk acara kedua itu nanti penyampaian materi. Nyuwun sewu Bapak Ibu nggak usah tegang, kita santai saja. Walaupun di cuaca yang dingin, monggo sambil minum kopi, makan pisang goreng kalau ada. Gitu nggih. Untuk acara berikutnya kami persilahkan untuk Pak Heri menyampaikan materi hari ini. Monggo Pak Heri. Ya, terima kasih Bu Kapti. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, orang tua peserta didik kelas 6A BC. Selamat malam Pak. Ya. Baik, sebelum materi kami sampaikan, mohon bantuan Pak Gertus nanti apabila ada yang menunggu di lobi dicentang ya Pak, saya tidak bisa konsentrasi di situ. Baik, kami mengucapkan banyak terima kasih karena di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya berkenan untuk meluangkan waktu mengikuti sosialisasi penilaian akhir semester 1. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Bapak Ibu, tadi seperti disampaikan Bu Kapti, kita santai saja, boleh ditemani minuman, makanan, boleh sambil mengenakan jaket, kalau kedinginan, boleh mengenakan selimut. Ini cuaca ini akhir-akhir ini 2 hari ini tidak bersahabat, ya lumayan dingin ini ya, maka
kita harus menjaga tubuh kita agar tetap fit, tidak gampang terkena sakit. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu sudah menerima surat edaran dari sekolah yang dikirim melalui WA, PDF bentuknya. Mungkin sudah dibaca semua, mungkin sudah paham, ada yang belum. Tetapi meskipun sudah paham, kami berkewajiban untuk menjelaskan. Karena penilaian akhir semester yang identik dengan diganti dengan PJBL atau proyek ini merupakan hal yang baru. Sebelumnya penilaian akhir semester itu menggunakan tes tertulis, tertulis secara tatap muka itu maupun secara daring atau menggunakan Microsoft Form. Nah, kita nggak menggunakan itu, tapi kita menggunakan proyek atau hasil karya anak. Nah, sebenarnya penjelasannya singkat. Kalau mau cepat bisa cuma 5 menit, gitu. Paling lama 10 menit sebenarnya bisa. Tapi kami berkewajiban untuk menyampaikan apa sih latar belakang atau dasarnya mengapa kami menggunakan proyek. Baik, dan mohon izin untuk membuka screen PPT. Sudah kelihatan, Pak Bertus? Ya. Baik. Sudah. Ya. Baik, Bapak Ibu, dasar perubahan sistem pendidikan SD Mardi Rahayu yang telah kami sampaikan tadi merupakan sistem pendidikan yang baru. Mungkin di wilayah Ungaran atau Kabupaten Semarang ini merupakan yang pertama. Di sekolah lain menggunakan tes tertulis secara offline maupun daring, tapi kita tidak menggunakan itu, kita menggunakan proyek. Ada 5 dasarnya. Yang pertama adalah tantangan revolusi industri. Mengapa kami berani menggunakan PJBL? Pertama adalah kita alasan atau dasarnya adalah revolusi industri 4.0. Kemudian ada PISA 2015 dan 2018, itu apa nanti kami jelaskan. Kemudian dasar ketiga adalah literasi versus gadget. Kemudian yang keempat, surat gembala yang dikeluarkan oleh Monsinyur Robertus Rubiatmoko, dan yang ketiga adalah asesmen nasional dan portofolio. Nah, kami jelaskan satu persatu. Dasar pertama yaitu tantangan revolusi industri 4.0. Kalau kita perhatikan di layar ada tulisan 65% siswa yang saat ini duduk di bangku sekolah dasar akan bekerja pada bidang yang hari ini belum tercipta. Nah, ini hasil kajian dari Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum tahun 2018. Itu memprediksi bahwa 65% dari peserta didik yang saat ini duduk di bangku SD akan bidang yang hari ini belum tercipta. Artinya, generasi penerus harus disiapkan menjadi pencipta kerja dan bukan lagi sebagai pencari kerja. Ilmu informasi teknologi atau IT memiliki peran penting pada pendidikan, dari proses pembelajaran
Sepertinya terputus tadi. Sudah nyambung lagi ya, Pak? Sudah. Sudah ya? Kita lanjutkan. Belum, Pak. Belum. Belum. PPT-nya belum. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat gambarnya? Layarnya? PPT-nya belum. Belum. PPT-nya Oh, belum belum kelihatan. ya. Oh iya. Ya, sudah. Sudah, Pak. Biasanya kalau terputus seperti itu. Ya, inilah teknologi. IT selama ini kan image-nya IT ya, itu Pak, kan nggak kelihatan lagi, Pak Heru. hilang lagi. Nah, Sudah. ya. Sudah ya. Ya. Saya ulangi, IT ini kan selama ini kan image-nya hanya sekedar komputer gitu ya. Hanya bicara tentang komputer gitu. Terus tidak bisa berkomunikasi di depan umum. Nah, kita ingin membuktikan bahwa anak-anak sekarang mampu menguasai IT. Baik, biar tahu kamu, Bang. Selain menguasai IT, anak-anak juga diharapkan nanti bisa berkomunikasi di depan umum. Nanti para siswa diminta untuk memaparkan bagaimana cara membuatnya hingga kemampuan social skill atau kemampuan berbicara di depan umum. Jadi inilah tantangan revolusi industri 4.0. Semuanya sudah berbasis IT. Nah, dasar kedua adalah PISA. Apa itu PISA? PISA di sini Program for International Student Assessment. Nah, PISA ini mengeluarkan kajian khusus untuk Indonesia. Indonesia ini masih dianggap sebagai bangsa yang functionally illiterate. Artinya apa? Bangsa yang buta huruf secara fungsi. Apa sih itu functionally illiterate? Orang Indonesia itu bisa membaca, tetapi tidak mengerti apa yang dibaca. Nah, dari data yang sudah dikeluarkan ini ada angka. Angka yang warna biru ini rata-rata OECD. OECD itu Organization for Economic Cooperation of Development, itu negara-negara Eropa. Itu rata-ratanya sekian ini. Membacanya 487, tapi Indonesia hanya 371. Rata-rata matematika 489, tapi Indonesia 379. Rata-rata sains di dunia, rata-rata OECD itu 489, Indonesia hanya 396. Nah, ini artinya bahwa Indonesia masih jauh di bawah rata-rata. Rata-rata sekian, Indonesia hanya sekian. Ada suara lagi. Nah, kemudian Tidak ada. kalau kita bandingkan dengan negara yang terdekat, tadi OECD ya, seluruh dunia. Ini yang terdekat aja. Nah, ini ada data dibandingkan dengan Vietnam saja. Vietnam itu rata-rata di tengah itu adalah C3. Jadi Bapak Ibu, ini adalah level anak dalam menjawab soal. Jadi ada ini namanya C1. Kompetensinya 1. Ini C2, kompetensi 2. C3, kompetensi 3 sampai dengan C6, kompetensi 6. Nah, di C1 itu Indonesia paling banyak. Artinya hanya mampu bisa menghafal saja. Menghafal. Sedangkan di C2 itu hanya tahu teorinya saja. Teorinya saja. Sedangkan di C3 itu hanya bisa mengaplikasikan saja. Di C4, C5, C6, tertinggi C6. C6 adalah mencipta. C5-nya itu mengasosiasi, mengevaluasi. C4-nya itu
lebih ke arah menyusun, mengkonstruksi. Nah, kita yang 6-nya kosong sama sekali. Yang 5-nya ada satu garis nih, tipis. Nah, ini membuktikan bahwa Indonesia masih di bawah nomor 4 ini. Jadi Indonesia masih di LOTS, Low Order Thinking Skill. Artinya apa? Indonesia masih tingkat berpikirnya itu rendah. Belum bisa mencapai HOTS. HOTS itu High Order Thinking Skill. Artinya sudah berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis. Nah, dasar inilah yang membuat kita untuk berani ke sana, untuk PJBN. Kita mencoba pelan-pelan, anak bisa menciptakan sesuatu. Dan sudah dibuktikan di kelas 6. Di kelas 6 luar biasa, dari tema 3 sampai tema 5, sudah banyak mencipta. Meskipun yang tema 5 belum selesai. Ini beberapa sudah masuk ke saya. Saya lihat sudah bagus. Di tema 3 waktu itu ya, tema 4-nya tidak, tema 3 hampir semua ya, bukan hampir, semua sudah membuat sesuatu, menciptakan sesuatu yang mungkin bagi kita sebagai orang yang tua, orang dewasa, itu mungkin tidak bisa membuatnya, tetapi anak-anak sudah bisa membuatnya. Nah, ini yang dia harapkan. Kemudian lanjut, ketiga, dasar yang ketiga adalah literasi versus gadget. Ini apa maksudnya? Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di layar, Indonesia itu ranking 2 dari bawah, atau alias ranking 60 dari 61 negara yang sudah diteliti. Ini apa? Artinya Indonesia itu peringkat negara dengan tingkat literasi terendah, kedua. Lalu tertingginya Finlandia, nomor 7 Amerika Serikat, 17 United Kingdom, Inggris, kita nomor 60. Nah, ini kan mengerikan sekali nih ya. Apa itu literasi? Nanti di bagian akhir akan kami jelaskan. Kemudian masih berhubungan dengan ini, literasi versus gadget, ini ada hal yang menarik. Kalau kita perhatikan, jumlah penduduk Indonesia 268 juta, 268,2 juta. Tetapi mobil subscription-nya naik ini. Jadi ada 355,5. Kalau mungkin bisa disimpulkan, jumlah HP-nya lebih banyak dari jumlah penduduknya. Kan lucu sekali ini. Mungkin satu orang ada yang punya 2, punya 3 gitu, maksudnya begitu mungkin. Nah, ini sangat kontradiksi dengan literasi tadi. Jumlah gadgetnya banyak sekali, tetapi tidak bisa meningkatkan literasi, kemampuan membaca. Kemudian untuk penggunaan internet itu 9 jam nih, rata-rata 9 jam per hari. Rata-rata. Artinya apa? Berarti sering membuka ya, situs-situs. Bahkan ada kajian begini. Data dari Via Sosial per Januari 2017 mengungkapkan bahwa orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam sehari. Tidak heran dalam hal, kecerewetan di media sosial, orang Indonesia berada di urutan kelima dunia. Juara. Pokoknya juara gitu ya. Nah, ini Jakarta lah kota paling cerewet di dunia maya, karena sepanjang hari
aktivitas kicauan dari akun Twitter yang berdomisili di ibu kota negara Indonesia ini paling padat melebihi Tokyo dan New York. Mungkin bisa kita bayangkan, mohon maaf ya, ilmunya minimalis, malas baca buku, tapi sangat suka menatap layar gadget berjam-jam. Ditambah paling cerewet di media sosial. Ini kajian dari salah satu media sosial yang sudah ditayangkan atau diupload di Kominfo. Jadi mereka melakukan penelitian. Jangan heran jika Indonesia jadi sasaran empuk untuk info provokasi, hoax, dan fitnah. Kecepatan jari untuk langsung like dan share bahkan melebihi kecepatan otaknya. Padahal informasinya belum tentu benar. Provokasi dan pemecah belah NKRI. Nah, dasar ini yang membuat kami ingin meluruskan bahwa memang benar anak-anak ini lahir di zaman gadget. Anak ini lahir sudah berteman dengan gadget. Maka tidak bisa kita larang mereka, nggak bisa kita hindarkan dari gadget. Nah, kita tugas dari guru dan kita sebagai orang tua, kita akan meluruskan bagaimana cara memanfaatkan gadget ini dengan positif agar menjadi anak itu berkembang dengan baik. Nah, inilah ditulis di sini, minat baca sangat rendah, tapi infrastruktur untuk mendukung membaca peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Inilah dasar yang ketiga kami untuk merubah penilaian menjadi PJBL. Kemudian surat gembala. Dasar yang kedua adalah surat gembala. Surat gembala ini pernah dimuat pada Hari Pendidikan Nasional tahun 2018. Ini cuplikannya atau petikannya. Kiranya dengan memperhatikan berbagai macam perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat, sudah waktunya kita melakukan berbagai pembenahan dalam menyelenggarakan pendidikan. Tujuannya jelas, yakni agar karya kerasulan di bidang pendidikan ini jangan sampai menjadi punah. Cuma ada dua pilihan, yaitu berbenah atau punah. Kalau berbenah, tentu saja mengandaikan adanya upaya-upaya perubahan. Nah, ini ada kata perubahan dalam banyak hal, khususnya dalam pola pikir dan tata pengelolaan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Berbangga dan terpaku pada kejayaan masa lalu terkadang justru membuat kami tenggengan, tertegun, atau aras-arasan, enggan, dan akhirnya gagap melangkah untuk berbenah. Nah, ini harus dipilih, berbenah atau punah. Kalau tidak berbenah berarti punah. Kalau tidak mau punah maka harus berbenah. Nah, berbenah disinilah menjadi dasar kami. Kami tidak ingin menggunakan metode pembelajaran model lama, model-model yang sudah lampau. Anak-anak, ayo buka buku halaman ini, halaman sekian sampai sekian, silakan dibaca. Nanti saya kasih pertanyaan. Nah, itu kan masih model lama. Tapi sekarang kami membuat perubahan. Anak-anak harus bagaimana caranya agar menyukai membaca. Kita akan mendorong anak-anak mau tidak mau harus membaca. Yang kedua, bagaimana anak-anak menciptakan sesuatu dari yang dia pahami, apapun. Kalau kita berbicara SD, ya boleh saja kita berharap yang luar biasa, tapi kalau kita bicara SD yang sederhana-sederhana dulu, apalagi di kelas 1. Kelas 6 pun kami masih mengharapkan untuk pelan-pelan, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, sehingga nanti akan jadi hebat. Nah, yang terakhir adalah dasar kami yang terbaru adalah asesmen nasional. Asesmen nasional ini kadang sebelum memahaminya itu ada yang mengatakan itu adalah pengganti UN. Bukan UN.
asesmen nasional itu bukan UN itu sudah dihapus, sedangkan asesmen nasional adalah sesuatu yang baru. Itu tujuannya untuk menilai mutu atau kualitas sekolah, bukan untuk menilai anak. Nanti di bagian akhir akan kami jelaskan. Jadi 5 inilah yang menjadi dasar kami untuk merubah penilaian akhir semester menjadi proyek atau PJBL. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan dasar inilah maka kami untuk semester 1 dan seterusnya kami akan menggunakan proyek dalam penilaian akhir. Nah, sebelum ke sana kami akan jelaskan apa itu assessment. Sampai sekarang belum ada sosialisasi dari Kemendikbud. Informasi itu banyak, PPT, PDF dari dinas ada, tapi belum ada Permendikbudnya. PJBL yang kami lakukan ini nanti ada nilainya, dan nilai itu nanti akan dikumpulkan. Nah, pada saat dikumpulkan itu namanya adalah portofolio. Portofolio ini dasarnya apa? Yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Kita mulai dari pertanyaan, apa itu asesmen? Perlukah kita cemas dengan asesmen? Apa kita perlu persiapan? Yang kedua, kita menggunakan produk atau proyek dalam pembelajaran, apakah ini sudah asesmen? Kalau kita mengganti pas dengan proyek, apakah ini benar? Lalu bagaimana dengan ujian kelulusan? Apakah dengan proyek juga atau ujian ikut dinas? Atau kita punya cara lain? Dasarnya apa? Nah, kita akan jawab satu persatu. Asesmen nasional terdiri dari asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Dalam pelaksanaan asesmen nasional, responden murid akan dipilih secara acak. Jadi tidak semua nanti diminta untuk mengerjakan asesmen nasional. Jumlahnya hanya maksimal 30 orang setiap SD. Nah, jadi kalau MR1, MR2 nanti hanya dipilih 60 itu pun acak. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Setiap peserta asesmen nasional akan mengerjakan 2 jenis tes dan 2 survei, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tes dan survei tersebut akan dikerjakan selama 2 hari dengan rincian sebagai berikut. Untuk SD, hari pertama tes literasi 75 menit dan survei karakter 20 menit. Hari kedua, tes numerasi 75 menit dan survei karakter lingkungan belajar 20 menit. Nah, itu teknisnya, itu nanti aja. Apakah perlu cemas? Kita tidak perlu cemas. Asesmen nasional itu tidak menentukan kelulusan. Tidak diberikan di akhir jenjang, di tengah-tengah nanti di kelas 5. Hasilnya tidak memuat nilai secara individu. Hasilnya diharapkan jadi dasar perbaikan pembelajaran. Hasil AN 2021 akan digunakan sebagai database lain, tidak untuk menilai kinerja satuan pendidikan atau wilayah. Jadi sekali lagi kita tidak perlu cemas dengan AN, asesmen nasional. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Maka perlu sekali kita memahami asesmen nasional ini. Untuk apa? Kalau kita pahami dengan teliti, maka sangat-sangat berhubungan dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah berhubungan dengan model pembelajaran kita? Iya. Apakah kita sedang mengarah ke asesmen nasional? Iya. Apakah literasi dan numerasi bisa kita terapkan? Iya juga. Kita sedang berproses ke sana. Kita butuh dukungan, kerjasama, semangat, optimisme. Merdeka belajarnya Ki Hajar Dewantara. Ngandel, kendel, kandel, bandel. Mari kita pahami apa itu asesmen nasional berikut.
Jadi AKM itu ada 3 tadi, ada 2 ya, literasi membaca dan numerasi. Apa itu literasi membaca? Itu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Kalau numerasi itu tentang konsep-konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Nah, AKM ini itu nanti bentuknya bisa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, ujian singkat, dan uraian. Nah, jadi teknis itu nanti. Survei karakter itu nanti yang akan dinilai karakternya anak-anak. Nah, kalau survei lingkungan belajar yang dinilai itu sekolahnya. Gitu. Jadi, kembali ke pertanyaan, perlukah kita cemas dengan asesmen? Jawabannya jelas tidak. Lalu apa yang kita persiapkan? Jawabannya adalah anak-anak kita siapkan untuk berpikir kritis. Nah, itu yang paling penting Bapak Ibu. Kita siapkan berpikir kritis, dapat memecahkan masalah, kolaborasi, berkelompok, berkomunikasi, dan kreatif. Nah, ya kan? Ini yang penting bagi anak-anak. Jadi project based learning atau pembelajaran berbasis proyek ini sudah mengarah ke sana. Ini maksudnya. Mengapa kami mengganti dengan PJBL? Sekaligus kami ingin mempersiapkan asesmen. Siapapun yang dipilih anak akan siap begitu. Tidak mungkin kita menyiapkan 60 anak, ya kalau dipilih, kalau tidak dipilih. Nah, maka dari itu kita wajib menerapkan kepada semua anak. Berpikir kritis, memecahkan masalah, kolaborasi, komunikasi, dan kreatif, inovatif. Kolaborasi anak-anak sudah berkelompok. Komunikasi jelas, anak-anak dengan guru, anak-anak dengan temannya. Kreatif, ya jelas, anak-anak sudah membuat podcast, vlog, dan lain-lain. Berpikir kritis dan memecahkan masalah, anak-anak sudah diberi soal-soal HOTS. Soalnya cuma sedikit ya, cuma 1, 2, atau 3, tapi anak ini sudah dilatih untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kalau kita menggunakan produk atau proyek dalam pembelajaran, apakah ini sudah asesmen? Jawabannya iya benar. 4C tadi. 4C tadi yang ini. Nah, 4C bahasa Inggrisnya collaboration, communication, creativity, innovation, dan kritis. 4C. Nah, kalau kita mengganti PAS dengan proyek, apakah ini benar? Iya benar. Jawabannya dengan Permendikbud nomor 43 tahun 2009, nanti setelah ini. Lalu bagaimana dengan ujian kelulusan? Apakah dengan proyek juga? Atau ujian ikut dinas? Atau kita punya cara lain? Dasarnya apa? Jawabannya sama juga. Dengan Permendikbud nomor 43 tahun 2009. Mari kita lihat berikut. Nah, ini. Dimulai dari mana ini? Dari sini ya, pasal 5. Pasal 5, bentuk ujian yang diselenggarakan. Nah, ini ujian itu artinya bisa ujian akhir sekolah. Maksudnya kelas 6 itu, atau ujian nasional gitu. Bisa juga ujian di akhir semester atau PAS, penilaian akhir semester. Jadi ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan merupakan penilaian hasil belajar. Jadi bisa artinya PAS, penilaian akhir semester, bisa juga ujian akhir atau ujian nasional, itu yang dulu namanya ujian nasional. Nah, itu bisa dilaksanakan di mana? Di semester ganjil atau semester genap. Nah, kembali ke sini. Bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan adalah berupa portofolio, penugasan, tes tertulis, dan atau
bentuk kegiatan lain. Maka ada kata atau. Jadi boleh milih salah satu, boleh dua, boleh tiga, atau semuanya. Jadi diserahkan kepada satuan pendidikan. Maka portofolio inilah yang kami pakai. Jadi penilaian akhir nanti pas ya, penilaian akhir semester 1 nanti adalah kumpulan dari nilai-nilai tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, dan tema 5. Nah, nanti kami jumlah dan dibagi 5, seperti itu. Tapi ingat sesuai dengan kompetensi dasar atau KD. KD-nya yang ada di mana tema 1 nggak mungkin ada di tema 2. Kalau ada mungkin dibagi 2 dulu. Begitu. Nanti tema 1 ditambah tema 2, tambah tema 3, tambah tema 4, tambah tema 5. Nanti di rata-rata atau dibagi 5. Seperti itu, jadi prosesnya dari awal sampai ini, mengapa kita ganti dengan portofolio. Penilaian akhir semester diganti dengan portofolio. Nah, kesimpulannya apa? Kita yang terakhir ini, pas dapat diganti dengan proyek. Karena bentuk ujian dapat berupa portofolio. Bentuk evaluasi hasil belajar. Lagi. Rata-rata nilai karya anak dimasukkan ke rapor atau ijazah. Nah, jadi kalau ke rapor ini berarti tema 1 sampai tema 5. Nanti di semester 2 tema 6 sampai tema 9. Kalau ijazah nanti berarti mungkin kebijakannya nggak tahu ya, dari kelas 1 atau dari kelas 4. Bisa jadi kelas 4 sampai kelas 6 saja yang diambil. Seperti itu. Itu namanya portofolio. Maka dari itu anak harus disiapkan untuk menciptakan apa saja, tergantung minat dan bakat mereka. Bisa berupa permainan, lagu, tarian, robot, ya ini belum ya, buku, animasi, podcast, vlog, cergam, cerpen, percakapan atau dialog, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Gitu. Jadi apapun yang bisa dilakukan anak agar anak bisa menciptakan itu adalah karya anak yang nanti digunakan untuk penilaian. Jadi mindsetnya begini, mindsetnya pola berpikirnya adalah begini. Siswa bisa diberi tugas, misalnya menjelaskan apa itu benda padat, cair, dan gas melalui sebuah karya yang bisa dalam bentuk video, animasi, atau permainan. Jika dia bisa menjelaskan dengan baik melalui karya itu, tak perlu lagi ada ujian. Jadi gitu mindsetnya. Jadi kenapa nggak ada ujian? Kalau anak sudah bisa menjelaskan waktu di tema 1 misalnya, kan nggak perlu diulang lagi. Gitu. Misalnya di bahasa Indonesia anak sudah bisa menjelaskan tentang reklame di tema 3 ada, tema 4 ada. Tema 4 ya, tema 4. Reklame. Kalau bisa menjelaskan, kenapa harus diuji lagi? Kalau sudah selesai, sudah di tema 4 sudah berhasil, nilainya sudah muncul dan sudah bagus, ya sudah. Jadi nggak perlu lagi ada ujian. Nah, disinilah perlunya perubahan. Jadi kita sudah mulai berubah. Tidak, kalau dulu itu tema 1, tema 2, nanti ada PTS ya. Kemudian tema 3 selesai, tema 4 selesai, tema 5 selesai, terus nanti ada PAS, ada penilaian secara tertulis lagi. Nah, ini kan sudah diujikan, kenapa diujikan lagi gitu loh. Nah, ini mindsetnya. Jadi kita tidak lagi menggunakan itu, tetapi portofolio, kumpulan dari nilai-nilai setiap tema. Nah, disinilah literasi dan numerasi itu ada. Disinilah
pengetahuan, keterampilan, dan 4C itu muncul. Yang jelas tidak perlu kunci jawaban. Kami akan menghilangkan ini yang namanya kunci jawaban. Kalau anak membuat video, kan nggak ada kuncinya. Membuat podcast, vlog, kan nggak ada kuncinya. Anak sendiri yang membuat kuncinya. Nah, tetapi penilaiannya bagaimana? Kami tentu menggunakan yang namanya rubrik. Setiap rubrik itu pasti ada skornya. Kalau mau skor 4, berarti harus bisa begini, begini, begini. Kalau nggak bisa begini, berarti 3. Kalau nggak bisa begini, 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 nilainya cuma 2. Nggak bisa begini, begini, nilainya 1. Nah, itu namanya rubrik untuk penilaian kami. Dan itu pun rentangnya antara 10 ya, antara 10 sampai 15. Misalnya 90 sampai 100. 80 sampai 89. Nah, seperti itu. Kami akan membuat rentang dan nilainya disesuaikan dengan apa yang telah diciptakan oleh anak. Kalau menggunakan kunci artinya harus itu. Kalau nggak itu salah, kan begitu. Nah, ini kan yang mematikan kreativitas anak. Anak harus menghafal kalau begitu. Karena jawabannya harus begitu. Nah, seperti itu. Baik, kami lanjutkan bahwa untuk mendukung itu maka sudah kita mulai dari bulan Juli sudah menerapkan Microsoft 365. Nah, disinilah kami secara penuh full menggunakan IT, baik gurunya maupun siswanya. Nah, IT di sini fungsinya tadi agar anak bisa, kalau 4 pilarnya UNESCO, learn to know, belajar untuk tahu, mencari tahu. Kemudian learn to do, melakukan, belajar melakukan. Kemudian learn to be, belajar menjadi. Dan yang terakhir adalah learn live together. Nah, dari 4 pilar itulah maka kami menggunakan IT ini seterusnya. Meskipun nanti di semester 2 sudah ada tatap muka, kami tetap menggunakannya. Kemudian kurikulum kami masih menggunakan kurikulum 2013 tematik. Ada 12 mata pelajaran sama. Kemudian kami ulang, PJBL ini sebenarnya hanya dimulai dari tema 3. Tema 4-nya berhenti, kemudian tema 5 full. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Ada minggu pertama penentuan pertanyaan mendasar, anak-anak membuat pertanyaan dan membuat jawabannya sendiri sesuai dengan ilustrasi atau stimulus. Kemudian minggu kedua dan ketiga itu membuat resume, mendesain perencanaan proyek. Kemudian minggu berikutnya membuat produk sesuai dengan mata pelajaran yang dipilihnya. Kemudian minggu terakhir adalah menggabungkan semua video dalam kelompok itu menjadi satu video. Nah, di situ kami juga akan menguji proses dan hasil belajar. Nanti ada penilaian diri dan penilaian, jadi nanti siswa menilai dirinya sendiri nanti di minggu akhir. Kemudian juga ada penilaian antar teman dan penilaian pengamatan guru. Nah, di akhir itu. Begitu. Nah, ini hanya untuk kami ingatkan bahwa produk peserta didik itu macam-macam, ini hanya 4 ini. Sebenarnya banyak, masih banyak lagi. Bahasa Inggris itu membuat percakapan. Di tema 5 itu sekarang itu membuat percakapan. Karya tulis membuat resume itu kan termasuk produk. Itu anak sendiri yang mengerjakan, menulis. Kemudian vlog. Nah, ini yang terakhir nanti video anak-anak digabung menjadi vlog. Kemudian ini sudah banyak yang membuat game, animasi, komik, cergam, cerpen, dan seterusnya. Jadi ini hanya sebagian dari produk-produk yang bisa dibuat anak.
Jadi Bapak Ibu, bahwa dulu kami belum berani menerapkan PJBL di tema 1 karena di awal itu kita harus adaptasi dulu, penyesuaian. Kemudian tema 2 sudah mulai agak mengarah ke sana. Tema 3 lumayan, sudah 90% mengarah ke PJBL. Yang tema 4 dan tema 5 kita sudah masuk ke sana. Tema 5 ini sudah full kita menggunakan PJBL. Nah, itu adalah penjelasan dari kami. Apa Pak? Baik, itu penjelasan dari kami atas surat yang telah kami bagikan. Untuk menjawab ini, mengapa pas tidak ada tes tertulis atau apa secara tatap muka atau daring, tetapi kok diganti dengan portofolio. Baik, begitu yang bisa kami sampaikan. Apakah bagaimana berarti apakah saya lanjut dengan Ada pertanyaan? materi kedua? Lanjut aja dulu Pak Eri. Oke. Untuk lain-lain nanti sekalian. Oh ya, baik. Pertanyaan nanti aja ya kalau ada pertanyaan. Iya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kami lanjutkan untuk pertanyaan nomor 8 di halaman 2. Ini Bapak Ibu, di surat ada tulisan ketetapan dimulainya masuk sekolah atau tatap muka shift atau pelaksanaan belajar dengan daring BDR. Berikutnya akan ditetapkan kemudian dengan memperhatikan situasi perkembangan COVID-19 atau mengikuti ketetapan atau kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah Kabupaten Semarang, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Keolahragaan. Nah, di nomor 8 ini kami jelaskan begini, kami menggunakan dasar keputusan bersama 4 menteri yang terbaru bulan November kemarin yang sudah dirilis tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021. Ini maksudnya di semester 2 atau semester genap. Intinya begini, pemerintah pusat menyerahkan kepada pemerintah daerah. Nah, sampai sekarang ini kami belum tahu seperti apa kebijakan dari pemerintah daerah. Artinya dari yang saya baca keputusan bersama ini, 4 menteri ini itu tidak mengikuti atau tidak berdasarkan dari zona warna itu, mau merah, mau hijau, mau kuning, oranye, dan seterusnya, hitam, itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Merah bisa saja, boleh saja masuk begitu. Nah, kami walaupun demikian, kami tetap mempersiapkan. Istilahnya kami buat skenarionya bagaimana kalau tetap dilaksanakan itu. Jadi yang pertama, bagaimana Bu Kapi? Kelihatan? Bisa dilihat. Ya. Ya. Yang pertama. Nah, ini hilang Pak Eri. Hilang lagi. Oh iya, dah oke. Oke ya.
Oke, yang pertama, berdasarkan SKB 4 Menteri tadi, sekolah tidak mewajibkan tatap muka. Orang tua, artinya orang tua boleh menggunakan tapka maupun daring. Jadi orang tua boleh memilih. Nanti kalau yakin boleh tapka. Kalau nggak yakin daring saja. Begitu. Artinya apa? Sekolah harus siap dengan 2 skenario. Tapka maupun daring. Begitu. Jadi sekolah sudah siap. Kalau daring, siap. Kita sudah melaksanakannya. Tapka, siap lagi gitu ya. Nah, berikutnya yang kedua, apabila nanti tapka diterapkan, yang perlu diperhatikan ini. Anak diharapkan antar jemput oleh orang tua atau saudaranya sendiri satu rumah. Jadi nanti baju seragam tidak perlu ganti. Namun jika harus menggunakan ojek, mobil antar jemput, angkot, maka dari rumah anak berpakaian bebas. Sampai di sekolah, ganti baju seragam. Atau dari rumah mengenakan seragam, namun memakai jaket, dilepas di sekolah. Namun jaket ini setiap hari harus diganti. Oh ya, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa pandemi COVID ini nyata, bukan ilusi, bukan politik, maupun bukan guruan. Namun serius untuk dipikirkan cara menghindarinya. Ya kan? Namun pendidikan anak tetap berjalan. Kendati harus berjuang pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, artinya ini bentuk seriusnya di sini nih. Jadi dari baju aja itu harus kita perhatikan bajunya si anak kalau tapka. Kemudian yang ketiga, anak membawa bekal sendiri. Kantin ditutup. Ini aturannya nggak boleh dibuka. Ya, yang ditutup adalah makanan dan minuman. Mungkin kalau seragam atau alat tulis mungkin loh ya bisa. Tetapi himbauannya anak nggak boleh masuk ke kantin. Gitu. Jadi kalau mau beli bolpen mungkin di luar juga harus dengan orang tua. Kalau ke kantin ya harus dengan orang tua mungkin juga. Saya nggak tahu nanti seperti apa kebijakan dari sekolah. Tapi intinya dari kebijakan 4 menteri itu kantin harus ditutup. Anak wajib memakai masker dan face shield atau masker saja. Tidak diperkenankan memakai face shield saja tanpa masker. Kalau face shield itu kan udara masih bisa masuk. Kalau tanpa masker loh. Lebih baik kalau nggak pakai masker, tidak pakai face shield, lebih baik pakai masker saja. Gitu. Menerapkan 3M dengan ketat. Yang keempat, rencana memasukkan anak itu hanya 25%. Meskipun di SKB tadi 50%. Kami mungkin tahapannya dari rendah dulu, 25%. Ini hitungannya kalau 25% itu kan sudah ada kelompok ini. Memang tujuannya dibuat kelompok itu nanti ke situ arahnya. Jadi satu hari itu hanya 1 atau 2 kelompok saja. Nanti waktu KBM-nya juga singkat, hanya 3-4 jam saja. Kita juga masih menunggu aturan dinas. Jadi minggu kedua 1 lagi. Hari kedua 1 kelompok. Hari ketiga 1 kelompok. Begitu. Jadi setiap hari hanya 1 atau 2 kelompok saja. Kemudian di dekat gerbang harus ada ruang isolasi yang gunanya untuk mengisolasi anak yang suhunya di atas 37 derajat. Tidak boleh dijadikan satu dengan teman-teman lainnya di kelas. Anak tetap di ruang isolasi dengan petugas sampai dijemput orang tuanya. Jadi kalau diukur 37, langsung ditemani oleh petugas di ruang isolasi. Namanya anak harus ditemani. Nggak boleh ditinggal sendirian, takut. Jadi ditemani, terus orang tuanya dihubungi. Tentunya dengan komunikasi dengan guru kelasnya. Sampai dijemput, kemudian diajak pulang. Kemudian yang keenam,
komunikasi satpam dengan guru itu menggunakan alat yang langsung terhubung dengan kantor atau kelas. Itu menggunakan mic, intercom, atau handy-talkie. Ini masih dipikirkan. Pada saat pulang, anak masih di dalam kelas hingga penjemput sudah siap di depan gerbang. Penjemput tidak diperkenankan masuk kampus, hanya di depan gerbang. Dan satpam pun tidak perlu datang ke kelas. Bolak-balik nanti nggak ada yang jaga kantor posnya. Namun menghubungi kantor atau kelas menggunakan tadi alat tadi, mic, intercom ataupun handy-talkie. Ya, semoga nanti ini bisa kami usahakan handy-talkie ya yang menggunakan frekuensi. Nah, berikutnya adalah model pembelajaran seperti apa? Apakah seperti dulu anak-anak mencatat, kemudian mengerjakan soal atau dapat tugas banyak seperti itu, materinya banyak seperti itu? Enggak. Model pembelajarannya besok adalah flip classroom. Pendekatannya tetap menggunakan PJBL, proyek. Nah, seperti apa itu flip classroom? Flip classroom itu menggabungkan dua model pembelajaran. Pembelajaran tradisional dan modern. Nah, yang modern ini yang pertama, peserta didik belajarnya atau belajar konten atau materinya secara online, seperti yang sudah kita lakukan selama ini, menggunakan video, podcast, dan lain-lain. Jadi nanti di rumah belajarnya menggunakan ini. Kemudian kalau di kelas, kalau misalnya ada tugas, itu di kelas itu membahas pekerjaan rumah, gitu. Jadi nanti ada tugas yang harus dibahas atau didiskusikan dengan guru dan teman-temannya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mendiskusikan dan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada bersama dengan mungkin bisa tergantung kreativitas gurunya ya. Bedah kasus, diskusi, praktik, dan lain-lain. Jadi anak isinya di kelas itu hanya aktivitas saja. Mengapa? Karena cuma 3-4 jam kok. Kalau untuk nulis saja habis waktunya. 3 jam habis, gitu ya. Jadi biar bermakna belajarnya anak nanti di kelas itu hanya itu ya, aktivitasnya presentasi. Mungkin bisa juga membahas cara membuat video. Bagaimana cara membuat podcast. Tentunya anak harus siap dengan materinya kan gitu. Yang mau dibicarakan apa? Nah, materinya dari mana? Ya, tugas yang diberikan oleh gurunya. Nanti dipelajari di rumah oleh anak-anak. Jadi seperti itu skenarionya apabila nanti diberlakukan tatap muka. Nah, tentunya sekali lagi ini meskipun diperbolehkan orang tua berhak untuk memilih. Kalau yakin tatap muka, kalau belum yakin daring. Belum yakin kan pasti banyak sekali alasannya. Gitu yang berkaitan dengan masa pandemi ini. Kalau belum yakin dengan keamanan anak dengan ini coronavirus ini, maka ya saya sarankan jangan. Tapi kalau udah yakin, wah sudah seperti tadi urutannya dari rumah sudah diantar orang tua sampai gerbang masuk 3M. Nanti kan ada alurnya itu, jalannya akan diatur itu. Kemudian sudah diukur suhunya juga ya, langsung masuk kelas. Di kelas itu nanti isinya cuma 4, 5, sampai dengan 10 saja. Jadi jaraknya jelas jauh itu. Ya, kalau 10, misalnya satu hari satu kelompok berarti kan cuma 5. Misalnya ya, satu kelompok 5 ya. Kalau satu kelompok 7 misalnya, kan satu hari cuma 7. Jadi kan satu meja 1 gitu. Jadi
di kelas saya kira aman kalau nanti diberlakukan tatap. Jadi sekali lagi orang tua boleh memilih nanti mau tatap atau daring. Begitu yang bisa kami sampaikan. Nanti untuk pesan nanti terakhir aja ini. Begitu Bu Kapti yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Heri yang sudah menjelaskan tentang pelaksanaan PAS di SD Marti Rahayu, terutama kelas 6, dan pelaksanaan tatap muka pada bulan Januari nanti, kalau itu diadakan. Untuk acara selanjutnya, yaitu lain-lain, akan diisi, monggo siapa yang mau bertanya masalah PAS dan TAPKA ini. Bisa dengan mengklik gambar Mikrofon. tangan di atas itu. Monggo, kami persilahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Untuk pelaksanaan pembelajaran di SD Marti Rahayu ini, untuk Ungaran Barat ini sudah satu langkah lebih maju daripada SD yang lain. Jadi untuk Ungaran Barat ini yang melaksanakan pembelajaran seperti ini baru Marti Rahayu dengan SD Asalamah. Maka ini sekilas iklan bagi Bapak Ibu dan syukur tetangganya atau saudaranya yang akan mendaftarkan di SD Marti Rahayu, kami persilahkan dengan senang hati kami terima. Itu sekilas iklan. Monggo siapa yang mau bertanya? Atau sudah jelas, sudah paham apa yang disampaikan Pak Heri tadi? Untuk pelaksanaan PAS atau tatap muka tadi yang telah disampaikan? Boleh? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Kalau sudah jelas, berarti acara hari ini kita tutup. Atau mungkin ada yang mau bertanya tentang hal yang lain, bisa saja mungkin sehubungan dengan kelas 6, nanti bagaimana pelaksanaannya, karena kelas 6 akan ujian atau tidak, itu bisa saja tanya di sini. Monggo. Atus Budi. Atau karena belum ada bayangan atau karena sudah jelas? Mungkin nganu Bu, boleh nanti ditulis saja kalau. Oh gitu. Mungkin belum ada bayangan ya Pak Heri ya. Belum ada yang akan ditanyakan kemungkinan. Oh iya Bu, saya mau tanya Bu. Monggo, sinten je Pak, Ya, nama dan dari kelas? Ya, saya nama Pak Topo dari kelas 6A. Pak dari Topo. Yudanto. 6A. J, Ya, monggo Pak, ya, kados pundi? Itu berarti yang tatap muka, kalau misalkan orang tua tetap minta daring, pada itu kan ada tatap muka. Itu nggak masuk itu gitu. Dan pelajarannya sitinya ya tetap daring itu. Sesuai tadi yang sudah disampaikan Pak Heri, itu walaupun tatap muka karena tidak semua, hanya 25% anak yang masuk, tetap pembelajaran kami dengan daring Pak, tetap. Jadi kami masuk, anak-anak yang masuk TAPKA itu hanya diberi penjelasan bagaimana prosesnya, terus bagaimana cara-caranya, mungkin untuk pembelajaran yang produk atau yang materi yang disampaikan itu. Jadi anak-anak kami tetap memberi pelajaran lewat daring, Pak.
Walaupun itu tatap muka. Oh ya udah. Ya Nggih. makasih Bu. Berkah Nggih, dalem. matur nuwun Pak, berkah dalem. Monggo, sinten malih? Enggak ada. Kalau tidak ada dan kiranya sudah jelas akan penjelasan kami dari kelas 6, ini kami hanya mengingatkan untuk nanti pada saat pengumpulan portofolio itu bisa hari Kamis atau hari Jumat. Oh Hari iya. Kamis atau hari Jumat. Sekalian nanti untuk kelas 6 ABC itu mengumpulkan akte kelahiran anak, fotokopi akte kelahiran, karena nanti bulan untuk ujian ini kami harus menyamakan akte anak juga Pak. Seandainya ada yang belum beres, jadi jauh-jauh sebelumnya kami memberitahu kepada orang tua. Itu hanya pesan kami. Pak Heri mungkin akan beri pesan? Atau Pak Birtus? Tadi Bu Kapti, Ya. informasi saja. Nanti kami share informasi tentang PPDB. Iya. Lupa saya. Ya, itu di hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 11 akan SD Mardi Rahayu akan mengadakan siaran langsung di Radio Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa 105,6 FM tentang open house daring SD Mardi Rahayu. Biasanya kalau open house itu di sekolah, kita menggunakan media radio ini. Nanti ada informasi menarik seputar kegiatan sekolah di semester depan. Nanti akan kami sertakan juga nomor telepon WA yang digunakan untuk bertanya lebih lanjut. Demikian atas perhatiannya, itu tertanda dari panitia PPDB SD Mardi Rahayu. Begitu Bu Kapti, nanti kami sampai kita share di grup kelas 6 ABC. Nggih, Pak. Terima kasih atas tambahan dari Pak Heri. Pak Birtus mungkin akan nambah? Kelihatannya nggak ada, karena sinyal di tempatnya Pak Birtus itu kadang kurang baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 ABC yang telah berkenan untuk mengikuti virtual malam hari ini yang berhubungan dengan anak didik dan anak kita. Supaya apa yang kami usahakan dan kita usahakan bersama nanti akan membuahkan hasil yang memuaskan. Dan pelaksanaan virtual hari ini mari kita tutup dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami semua dapat mengikuti virtual hari ini dengan penuh semangat. Tuhan berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, jauhkanlah keluarga kami dari segala musibah, mara bahaya, terutama virus corona. Berilah kami kesehatan dan keselamatan selalu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun, sugeng dalu, berkah dalem. Matur nuwun, sugeng dalu, berkah dalem. Sami-sami. Matur nuwun. Matur nuwun. Oh iya, dia mau tambah matur nuwun. Sami-sami, Pak. Bupati, Pak Heri, Pak Bertus, sugeng dalu.